Aku akan menceritakan kisah seorang pemuda yang hidupnya penuh penderitaan, tetapi tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk mengubah nasibnya. Namanya Lee Kyung-ho. Dia adalah seorang siswa yang sering menjadi korban perundungan di sekolah. Setiap hari, dia harus menahan rasa sakit, baik secara fisik maupun mental. Namun, suatu malam, ketika dia merasa tidak tahan lagi, dia berdiri di atap gedung sekolah dan berniat mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, sebuah suara menghentikannya. "Hei anak muda, apa kau yakin ingin mati dengan cara yang membosankan seperti ini?" Dia memiliki aura yang aneh, menyeramkan sekaligus memikat. Namanya adalah Sierra. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah malaikat maut. Alih-alih mengambil nyawa Kyung-ho, Sierra justru memberikan tawaran yang sulit dipercaya. "Bagaimana jika aku memberimu kekuatan? Kau bisa meminjam kekuatan dari jiwa-jiwa kuat yang sudah mati. Tapi tentu saja, ada harga yang harus kau bayar." Kyung-ho menatapnya dengan penuh keraguan. "Harga? Apalagi yang bisa hilang dariku?" Dan disitulah semuanya dimulai. Setelah menerima tawaran Sierra, Kyung-ho diberikan sebuah kristal ungu yang bercahaya. "Ini adalah tiketmu menuju kehidupan baru," kata Sierra. Awalnya dia tidak tahu cara menggunakannya. Namun, tiba-tiba sebuah bayangan muncul. Sosok pria bertubuh kekar dengan sorot mata tajam dan aura yang luar biasa kuat. "Jadi, kau yang memanggilku?" Suara berat itu bergema di kepalanya. Seorang petarung legendaris dari masa lalu. Dan saat itu juga, kekuatannya menyatu dengan tubuh Kyung-ho keesokan harinya di sekolah. Para perundung sudah bersiap untuk melakukan rutinitas mereka seperti biasa. Mereka mendekati Kyung-ho, siap untuk kembali menyiksanya. Namun, sesuatu terasa berbeda. Saat salah satu dari mereka mencoba memukulnya, Kyung-ho secara refleks menghindar dengan mudah. Gerakannya begitu cepat, seolah tubuhnya tahu cara bertarung tanpa perlu berpikir. Kemudian, dalam satu serangan balik, tinju Kyung-ho mendarat tepat di wajah lawannya. Seluruh ruangan menjadi hening. "Siapa kau?" tanya salah satu perundung dengan suara bergetar. Kyung-ho menatap tangannya sendiri, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Aku masih orang yang sama," katanya pelan. "Tapi mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi." Malam itu, Kyung-ho mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lemas, kepalanya berdenyut, dan napasnya terasa berat. Sierra muncul di jendela kamarnya, tersenyum sambil menyilangkan tangan. "Nah, kau baru menyadarinya, bukan? Setiap kali kau menggunakan kekuatan itu, usiamu akan berkurang." Kyung-ho terkejut. Dia menyadari bahwa setiap pertarungan yang dia menangkan, setiap kekuatan yang dia gunakan, akan membawa dampak besar pada hidupnya.
Dunia yang selama ini tidak ia ketahui mulai terbuka lebar di hadapannya. Beberapa hari kemudian, Sierra mendatanginya dengan senyum licik. "Kyung-ho, kau sudah cukup bermain-main. Sekarang waktunya untuk ujian pertamamu," katanya sambil melemparkan sebuah tiket baru ke arahnya. Kyung-ho menangkapnya dan membaca tulisan yang tertera di sana. Tiket ujian, bertahan hidup di zona pertempuran. Sebelum dia bisa bertanya, tubuhnya langsung tersedot ke dalam cahaya ungu yang berputar cepat. Ketika kesadarannya kembali, Kyung-ho mendapati dirinya berdiri di tengah sebuah arena besar yang dikelilingi oleh dinding tinggi. Di sekelilingnya, ada belasan orang lain. Semua terlihat kuat dan memiliki aura yang sama seperti dirinya. Seorang pria bertubuh besar berjalan ke tengah arena dan berbicara dengan suara lantang. "Selamat datang di ujian pemula. Di sini kalian harus bertahan selama 1 jam melawan serangan para makhluk roh. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jika kalian tidak bisa bertahan, kalian tidak layak menggunakan tiket ini." Tiba-tiba, dari gerbang di sekeliling arena, muncul puluhan makhluk bayangan berbentuk manusia dengan mata merah menyala. Salah satu peserta langsung menyerang, menebas bayangan itu dengan kekuatan dari tiketnya. Kyung-ho segera menyadari, ini bukan sekadar ujian biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Saat bayangan pertama menyerangnya, Kyung-ho langsung bereaksi. Berkat latihan dan kekuatan arwah Han Seok, refleksnya meningkat pesat. Dia menghindar dan membalas dengan pukulan keras. Namun semakin banyak bayangan yang muncul. Dia mulai kelelahan. Sierra, yang entah bagaimana bisa menonton dari luar arena, hanya tersenyum. "Sekarang kau paham kan? Kekuatan itu tidak cukup. Kau butuh strategi." Kyung-ho menggertakkan giginya. Dia harus berpikir cepat. Dia mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan memanggil kekuatan arwah kucing yang pernah ia dapatkan, dia meningkatkan kecepatannya. Gerakannya menjadi lebih gesit, dan dia mulai menghindari serangan sambil menyerang balik dengan akurat. Namun ini tetap tidak cukup. Bayangan terus berdatangan, dan tubuhnya mulai melemah. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan. Saat Kyung-ho hampir mencapai batasnya, kristalnya tiba-tiba mulai bergetar. Sebuah suara baru muncul di kepalanya. "Kau butuh bantuan, bocah?" Tanpa berpikir panjang, Kyung-ho merasakan energi baru mengalir ke tubuhnya. Dan tiba-tiba, dia tidak lagi berdiri di arena, melainkan di sebuah ruang kosong yang dipenuhi asap. Di depannya berdiri seorang pria tua berjubah putih dengan pedang panjang di tangannya. "Namaku Baek Juhan. Aku adalah pendekar pedang terakhir dari klan Baek. Jika kau ingin bertahan, gunakan kekuatanku dengan benar." Saat kesadarannya kembali ke arena, Kyung-ho merasakan sesuatu yang berbeda. Tangannya tiba-tiba menggenggam pedang tak kasat mata, dan gerakannya menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Satu persatu, dia mulai menebas bayangan yang menyerangnya. Setelah pertarungan yang panjang, akhirnya 1 jam berlalu. Para bayangan menghilang, dan arena menjadi sunyi. Dari atas dinding arena, pria yang memimpin ujian mengangguk puas. "Baiklah, kalian yang masih berdiri. Selamat, kalian lulus ujian pertama." Kyung-ho berdiri terengah-engah, tubuhnya penuh luka, tetapi dia masih hidup. Ketika dia berjalan keluar dari arena, Sierra menunggunya dengan ekspresi puas. "Selamat, sekarang kau bukan lagi pemula, tapi ini baru permulaan," katanya. Kyung-ho menatap langit. Dia baru saja selangkah lebih dekat ke dunia yang lebih besar dan lebih berbahaya. Setelah ujian pertama itu, Kyung-ho menyadari satu hal. Dunia para pengguna tiket jauh lebih luas dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Sierra membawanya ke sebuah tempat baru. Sebuah kota tersembunyi yang hanya bisa diakses oleh para pengguna tiket. Tempat ini disebut terminal, pusat dari segala aktivitas mereka. Di terminal, ada banyak orang seperti Kyung-ho. Beberapa terlihat seperti prajurit berpengalaman, sementara yang lain seperti dirinya, pemula yang baru saja masuk ke dunia ini. "Tidak semua orang di sini berteman," bisik Sierra. "Beberapa dari mereka akan membantumu. Tapi ada juga yang tidak akan ragu untuk menghabisimu jika itu berarti mereka bisa mendapatkan tiket yang lebih kuat." Kyung-ho merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia belum sepenuhnya memahami aturan di dunia ini, tapi satu hal yang pasti, ini bukan sekadar permainan di terminal. Kyung-ho diperkenalkan pada seorang pria bernama Kang Ji-won. Dia adalah pengguna tiket tingkat tinggi yang sudah bertahan di dunia ini lebih dari 5 tahun. Ji-won mengamatinya sebentar, lalu tertawa kecil. "Jadi, kau anak baru yang berhasil melewati ujian pertama? Lumayan, tapi itu baru awal." Dia kemudian melemparkan sebuah koin logam ke arah Kyung-ho. "Ambil ini. Jika kau ingin bertahan lebih lama, kau harus belajar lebih dari sekadar bertarung. Kekuatan saja tidak cukup." Sierra tersenyum tipis. Ji-won ini bukan orang sembarangan. Dia salah satu pengguna tiket terbaik di sini. Jika dia mau melatihmu, itu artinya kau punya potensi. Kyung-ho mengepalkan tangannya.
Dia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Latihan di bawah Ji-won bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap hari, Kyung-ho harus bertarung melawan boneka kayu yang bisa bergerak sendiri. Ji-won tidak hanya melatih fisiknya, tetapi juga strateginya dalam bertarung. Jangan hanya mengandalkan kekuatan arwah yang kau miliki, kata Ji-won sambil memperhatikan Kyung-ho yang terjatuh untuk kesekian kalinya. Kau harus bisa berpikir cepat. Setiap tiket memiliki kelemahannya sendiri. Selain latihan fisik, Ji-won juga mengajarinya tentang berbagai jenis tiket yang ada. Tiket dibagi menjadi beberapa jenis. Tiket tempur, yang memberi kekuatan fisik. Tiket ilmu, yang memberi kecerdasan dan strategi. Dan tiket khusus, yang efeknya bervariasi tergantung arwah yang dipanggil. Kyung-ho mulai memahami bahwa dunia ini lebih rumit dari yang ia kira. Namun sebelum ia bisa memahami lebih dalam, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suatu malam, terminal tiba-tiba diserang. Sebuah ledakan besar mengguncang langit, dan para pengguna tiket bergegas keluar dari penginapan mereka. Musuh menyerang. Seseorang berteriak. Dari kegelapan, muncul sekelompok orang berjubah hitam. Mereka bukan sekadar pengguna tiket biasa, mereka adalah bagian dari Ordo Hitam. Kelompok berbahaya yang berburu tiket-tiket kuat dengan cara mencuri atau membunuh pemiliknya. Sierra langsung menarik Kyung-ho ke samping. Kita harus pergi, kau belum siap untuk melawan mereka. Namun, sebelum mereka bisa kabur, salah satu anggota Ordo Hitam muncul di hadapan mereka. Seorang pria tinggi dengan mata merah menyala menatap Kyung-ho dengan penuh minat. Jadi ini anak baru yang sedang mereka bicarakan? Katanya dengan suara dingin. Aku ingin melihat sendiri seberapa kuat kau sebenarnya. Kyung-ho menelan ludah. Ini bukan lagi sekadar ujian atau pelatihan. Ini adalah pertarungan yang nyata. Dan nyawanya benar-benar dalam bahaya. Kyung-ho tahu dia tidak bisa lari. Pria itu terlalu cepat. Dengan mengaktifkan tiket Han Seok dan Baek Ju-han, Kyung-ho langsung masuk ke posisi bertarung. Namun, dalam satu kedipan mata, pria itu sudah ada di hadapannya dan melayangkan serangan. Dug! Kyung-ho terlempar ke belakang, menabrak tembok dengan keras. Dadanya terasa sesak. Kekuatan lawannya jauh lebih besar dari apa yang pernah ia hadapi sebelumnya. Astaga, kau lemah sekali, ejek pria itu. Namun, bukannya merasa takut, Kyung-ho justru merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Roh di dalam tiketnya tiba-tiba bereaksi. Anak bodoh, jangan hanya menerima serangan, serang balik. Suara Han Seok bergema di kepalanya. Kyung-ho mengertakkan gigi. Dengan kecepatan yang belum pernah ia gunakan sebelumnya, ia melompat ke depan, mengayunkan pedang tak kasat mata dari Baek Ju-han ke arah lawannya. Pria itu terkejut. Dia tak menyangka Kyung-ho bisa bergerak secepat itu. Namun, tepat sebelum pedangnya mengenai tubuh pria itu, tik! Pedangnya tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pria itu menyeringai. Menarik, sepertinya kau bukan anak biasa, tapi kau masih terlalu lambat. Dalam sekejap, pria itu menghilang dan muncul di belakang Kyung-ho. Permainan selesai. Kyung-ho tak sempat bereaksi. Sebuah serangan keras mendarat di punggungnya, membuatnya jatuh tersungkur. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia akan mati di sini. Namun, sebelum pria itu bisa memberikan serangan terakhir, seseorang tiba-tiba muncul dan menahan serangannya. Tang! Sebuah pedang beradu dengan tangan pria itu, menghentikan serangannya. Sudah cukup, suara itu bergema di udara. Kyung-ho menoleh. Yang berdiri di hadapannya adalah Kang Ji-won. Jika kau ingin membunuh muridku, kau harus melewati aku dulu, katanya dengan suara dingin. Ji-won langsung menyerang pria Ordo Hitam itu dengan kecepatan luar biasa. Pertarungan mereka begitu dahsyat hingga tanah di sekitar mereka mulai retak. Kyung-ho hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak. Inikah kekuatan seorang pengguna tiket sejati?